warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Rahmadani Putri akan membahas soal ujian akhir semester uji T berpasangan dengan soal pada contoh 9.3 ini. Sebuah perusahaan saat ini membuat suspensi parenteral dengan mendispersikan obat dalam pembawa berair yang mengandung surfaktan dan sebagainya dan mengurangi ukuran partikel obat dengan melewatkan formulasi itu melalui alat Ball-Mill. Perusahaan itu tidak puas dengan efisiensi proses ini. Telah diusulkan bahwa proses pengurangan ukuran partikel harus diperbaiki untuk menghasilkan produk yang mengandung partikel-partikel yang memiliki rata diameter lebih rendah. Secara khusus, suatu proses lain harus diuji, yaitu dengan mengurangi ukuran partikel obat dalam keadaan padat dengan menggunakan alat jet micronizer sebelum dimasukkan ke dalam pembawa berair. Untuk menguji usulan ini, 8 batch obat telah digunakan untuk membuat formulasi parenteral. Setiap batch dibagi lagi menjadi 2 lot. Salah satu di antaranya diolah dengan jet micronizer sebelum diformulasi, sedangkan lot lain digunakan untuk membuat produk lalu diolah dengan Ball-Mill. Setelah selesai tahap pembuatan rata ukuran partikel, setiap formulasi diuji dengan menggunakan metode impedansi zona listrik counter. Hasilnya disajikan dalam tabel 9.5. Ujilah apakah ada perbedaan ukuran partikel obat setelah pengurangan ukuran partikel dengan kedua teknik itu. Nah, berdasarkan soal tersebut, kita dapat menggunakan uji T berpasangan agar mendapatkan hasil apakah ada perbedaan ukuran partikel obat setelah pengurangan ukuran partikel dengan kedua teknik itu. Adapun langkah-langkah pengujian hipotesisnya, yaitu yang pertama, menentukan hipotesis 0 dan hipotesis satunya, di mana hipotesis 0 yang cocok untuk penelitian ini adalah tidak ada perbedaan ukuran partikel obat setelah pengurangan ukuran partikel baik dengan jet micronization ataupun dengan Ball-Mill. Nah, pada tabel 9.5 itu adalah data yang akan dilakukan uji T berpasangan, di mana tabel tersebut berisi data pengaruh dua metode pengurangan ukuran partikel jet micronizasi dan Ball-Milling terhadap ukuran partikel suatu obat dalam formulasi parenteral. Selanjutnya, kita menentukan hipotesis alternatif atau H1. Hipotesis alternatif dalam contoh ini adalah bahwa ukuran partikel obat tidak sama dengan setelah pengurangan ukuran partikel baik dengan jet micronizer atau dengan Ball-Mill. Setelah menemukan rumusan hipotesis, selanjutnya kita menentukan besaran yang diperlukan, di mana besaran yang diperlukan pada uji ini yaitu alfa atau taraf nyata pengujian, di mana alfanya ini adalah 0,05 atau setara dengan 5%. Lalu menyatakan banyaknya arah untuk rancangan percobaan. Nah, pada soal ini, hipotesis alternatif menyatakan bahwa ukuran partikel obat bergantung pada sifat metode yang digunakan untuk mengurangi ukuran partikel. Nah, sebagai akibat dari dua hasil yang mungkin akan menyebabkan penolakan hipotesis 0. Nah, soal ini memiliki dua arah untuk uji T berpasangan. Lalu memilih uji statistik yang paling cocok. Karena kita menggunakan uji T berpasangan, maka uji statistik yang paling cocok yaitu menggunakan rumus T sebagai perbandingan dengan T tabel untuk mendapatkan keputusan. Nah, selanjutnya untuk melakukan analisis statistik dalam mempermudah pekerjaan, kita bisa menggunakan program SPSS sehingga kita akan mendapatkan hasil yang akurat dan lebih cepat. Di sini saya sudah memasukkan data ke program SPSS, di mana pada variabel jet micronizer dan Ball-Mill masing-masing memiliki 8 data. Langsung saja untuk uji T berpasangan, kita ke menu Analyze, lalu Compare Means, lalu kita pergi ke Pair Samples T-Test. Nah, untuk variabel jet micronizer itu dimasukkan ke variabel 1 dan Ball-Mill dimasukkan ke variabel 2 seperti pada tampilan ini. Lalu klik menu Option. Karena kita menggunakan taraf nyata pengujian 5%, maka confidence interval percentage-nya diisi dengan 95%. Lalu klik OK. Maka akan langsung keluar output di tes pada SPSS.
Nah, di sana terdapat 3 tabel, yaitu paired sample statistic, tabel paired samples correlation, dan tabel paired samples t-test. Kita akan bahas satu-satu yang ada pada tabel tersebut. Pada tabel paired sample statistics itu menampilkan nilai statistik deskriptif dari masing-masing variabel jet, micronizer, dan Bal-Mil, di mana didapatkan nilai mean, jumlah data, standar deviasi, dan standar error mean dari masing-masing variabel. Selanjutnya, tabel paired samples correlation itu tabel untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel jet, micronizer, dan Bal-Mils. Nah, untuk melakukan uji korelasi tersebut kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu, di mana H0 dari uji korelasi yaitu tidak terdapat hubungan atau korelasi antara variabel jet, micronizer, dan Bal-Mil. Dan hipotesis alternatifnya atau hipotesis 1 yaitu terdapat korelasi antara jet, micronizer, dan Bal-Mil. Untuk kriteria penolakan tetap sama. Pada program SPSS kita menggunakan nilai signifikansi, di mana tolak H0 jika p-value atau nilai signifikansi lebih kecil dari alfa atau taraf nyata pengujian, dan terima H0 jika nilai p-value atau nilai signifikansi lebih besar dari alfa atau taraf nyata pengujian. Nah, berdasarkan tabel paired samples correlation didapatkan nilai signifikansi yaitu sebesar 0,363, yang mana itu artinya lebih besar dari nilai taraf nyata pengujian atau 0,05, sehingga berdasarkan nilai tersebut terima H0, yang artinya tidak terdapat korelasi atau hubungan antara variabel jet, micronizer, dan Bal-Mil. Selanjutnya yaitu pembahasan inti, yaitu pada tabel paired sample test, di mana kita akan menguji apakah terdapat perbedaan dari variabel jet, micronizer, dan variabel Bal-Mil, di mana didapatkan nilai mean, nilai standar deviasi, standar error mean, lower, upper, T, derajat bebas, dan nilai signifikansi dua arah dari uji T berpasangan ini. Karena kita menggunakan program SPSS, jadi kriteria penolakan kita menggunakan nilai signifikansi, di mana tolak H0 jika nilai signifikansi lebih kecil dari alfa atau taraf nyata pengujian, dan terima H0 jika nilai signifikansi lebih besar dari alfa atau taraf nyata pengujian. Nah, berdasarkan hasil pada tabel paired sample test didapatkan nilai signifikansi dua arahnya yaitu 0,00, yang mana lebih kecil dari alfa atau nilai taraf nyata pengujian yang kita gunakan yaitu 5% atau 0,05, sehingga tolak H0, yang artinya ukuran partikel setelah jet micronization tidak sama dengan ukuran partikel setelah Bal-Mil, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan ukuran partikel obat setelah pengurangan ukuran partikel dengan menggunakan kedua teknik ini atau teknik jet micronizer dan Bal-Mil. Itu saja penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.